Al-Fatihah ila Rasidiyya Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal wa jami' syurah hadal mukhtasar wal muhasyin ala syuruh wa masyayikhihim wa talamidatihim al-aqdir anhum wa jami' ulama wal awliya as-salihin wa muallifil kutub an-nafi'ah min masyarikil ardi ila maghribiha wa ila awliya ahlil baldah wa ulama'iha wa salahaiha wa ila arwah walidina masyayikhina wa man ahsana alaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innallaha yataghashshahum bir rahmati wal maghfirati wa yaskunul jannah wa yakhdimu lana wa lakum bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai apa? Belum diterangkan sama sekali jamak. Kemarin terakhir hanya bahas qasar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faslu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif Syekh al-Alam al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadal al-Hadrami fi kitabih al-Mukhtasar Latif ila qawlihi faslun fi jam'i' lil musafir wa yajuzu lil musafir safaran tawilan mubahan al jam'u baina adh-dhuhri wal 'ashri taqdiman aw ta'khiran wa baina al maghribi wal 'isya wa idza jama'a taqdim fa yushtaratul bada'atu bil ula wa niyatul jam'i fiha wa alla yatul al faslu bainahuma wa fi jam'i ta'khir yushtaratu an yanwiya ta'khira qabla khuruji waqti dhuhri wa qabla khuruji waqtil maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bilumina wa bilumi sayyidis salihin fid darani amin ya rabbal alamin. Faslun fil jam'i lil musafir. Fasal menjelaskan tentang jamak bagi musafir. Keringanan-keringanan disebabkan safar itu banyak. Ada yang khusus safar tawil, seperti diantaranya kemarin apa? Qasar. Diantaranya juga adalah jamak. Nah, ini khusus safar tawil. Ada keringanan-keringanan yang tidak khusus safar tawil, mencakup safar tawil maupun safar qasir, seperti sholat sunat di atas kendaraan tanpa harus menghadap kiblat, tapi menghadap sesuai arah tujuan. Ini tidak harus safar tawil. Walaupun safar dekat, itu tidak ada masalah, itu boleh. Kemarin qasar sudah kita bahas. Sekarang jamak. Jamak itu artinya apa? Dua sholat dilakukan di dalam satu waktu. Bukan satu sholat niat dua, bukan ya. Jadi sholatnya tetap dua. Bukan sholat satu diniati dua, bukan. Tapi dua sholat, jadi dua kali sholat dilakukan di dalam satu waktu. Ada kalanya dimajukan, namanya jamak takdim. Ada kalanya diakhirkan, namanya jamak takhir. Itu. Jamak takdim dan jamak takhir ini sudah ada gandengannya masing-masing. Sudah ada aturannya dari syara. Jadi kita tidak boleh buat aturan sendiri. Yaitu apa? Takdim, asar dimajukan ke zuhur, bisa. Isya dimajukan ke maghrib, itu aja udah. Asar dimajukan ke waktunya zuhur, isya dimajukan ke waktunya maghrib. Ini jamak takdim. Untuk takhir sama itu tadi. Zuhur diakhirkan ke waktunya asar, maghrib diakhirkan ke waktunya isya. Hanya itu saja sudah. Jadi zuhur gandengannya asar, maghrib gandengannya isya. Tidak bisa yang lain. Maghrib digandeng asar, nggak bisa. Baik takdim atau takhir. Isya digandeng subuh, tidak bisa. Baik takdim atau takhir. Subuh digandeng zuhur, tidak bisa. Baik takdim atau takhir. Sama-sama nggak bisa. Jadi yang bisa hanya zuhur gandeng asar, maghrib gandeng isya. Kalau dimajukan namanya takdim, kalau diakhirkan namanya takhir. Nah, itu gambaran tentang jamak. Ada jamak, ada qasar. Orang ketika safar yang memenuhi syarat
Itu qashar saja tanpa jamak boleh. Jamak saja tanpa qashar juga boleh. Dua-duanya juga boleh. Ya jamak, ya qashar. Boleh. Jamak saja tanpa qashar padahal boleh. Tidak apa-apa. Atau qashar saja tanpa jamak juga boleh. Jadi enggak saling berkaitan ini jamak sama qashar ini enggak saling berkaitan. Boleh antum lakukan dua-duanya, boleh salah satunya, tidak dilakukan dua-duanya juga boleh. Itu. Nah, jamak ini termasuk disenangi oleh salaf. Jadi salaf itu kalau safar itu biasanya jamak. Dan salaf itu tidak mengkhususkan safar tawil. Walaupun safar qasir itu juga jamak. Misalnya dari Pasuruan ke Probolinggo, tidak nyampe sebenarnya safar tawil. Safar tawil kemarin berapa? 80,64 km. Atau kalau di takrirat atau di syarah hadis Jibril 82. Itu sudah ditambahi ihtiyat. Jadi 82 km. Sini Probolinggo nggak nyampe. Kalau Probolinggo kota sini nggak nyampe, paling cuma 40 kilo. Sini Malang nggak nyampe, sini Sidoarjo nggak nyampe. Nah ini kalau salaf itu tetap melakukan jamak biasanya. Termasuk amalnya salaf sebagaimana dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Itu salaf itu senang melakukan jamak walaupun di dalam safar qasir. Walaupun dalam safar qasir. Kalau mazhab Syafi'i ini yang akan kita baca ini. Wa yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan al-jam'u. Diperbolehkan bagi musafir yang safarnya tawil, mubah. Apa yang boleh? Jamak. Jadi pertama yang boleh jamak itu musafir. Selain musafir berarti nggak boleh. Orang sakit nggak boleh jamak. Menurut keterangan ini ya. Nanti kita bahas sendiri. Atau jamak karena ada acara, banyak acara padat sehingga repot, sibuk. Ada acara mantenan misalnya, ada acara hall panitia utama sibuk sekali. Apa boleh jamak? Enggak boleh jamak. Karena mantenan, karena sakit, enggak boleh jamak. Hanya bagi musafir. Safarnya yang tawilan, safar yang jauh, 82 km. Yang tidak sampai itu berarti tidak boleh. Ini yang muktamad dalam madhab Imam Syafi'i. Tapi ada qaul yang memperbolehkan safar qasir pun boleh. Dan ini yang diamalkan oleh salaf sebagaimana disebutkan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Kalau qasar sepakat, tidak boleh safar qasir. Kalau qasar harus safar tawil, 82 itu. Kalau kurang dari itu tidak boleh. Itu. Yang jadi amalnya salaf ini bukan yang qasar di safar qasir, tapi jamak. Itu jamak. Safar tawil yang mubah. Mubah sebagaimana penjelasan kemarin waktu qasar, artinya bukan maksiat. Baik safarnya safar wajib, safar sunnah, safar jaiz mubah, atau safar makruh, semuanya boleh. Yang enggak boleh safar maksiat. Kemarin sudah diterangkan. Safar maksiat itu ada kalanya asi bis safar, ada asi fis safar, ada asi bis safar fis safar. Yang enggak boleh al asi bis safar atau al asi bis safar fis safar. Tapi kalau hanya al-asi fis safar itu boleh. Sebagaimana tafsir yang sudah diterangkan pada bab qasar, tidak usah diulang. Wa yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan al-jam'u. Boleh jamak. Jamak maksudnya tadi itu ya. Melakukan dua sholat di satu waktu, dimajukan atau diundur. Itu dimajukan atau diundur. Bukan satu sholatnya dua, tapi sholat sendiri-sendiri cuman waktunya satu, gandeng. Jamak baina dhuhri wal asri, zuhur asar, ini gandengannya. Takdiman wa takhiran, dimajukan, asar dimajukan ke waktunya zuhur, isya dimajukan ke waktunya maghrib, boleh. Wa takhiran, takhir juga boleh, menunda berarti. Zuhur diakhirkan ke waktunya asar, maghrib diakhirkan ke waktunya isya, boleh. Takdiman wa takhiran. Wa kadza bainal maghribi wal isya. Begitu juga boleh jamak bainal maghrib wal isya, maghrib dan isya. Sama kayak tadi takdiman au takhiran, maghrib diakhirkan ke isya, isya dimajukan ke maghrib, boleh. Ini hanya ini. Selainnya enggak boleh. Gandengannya zuhur asar, maghrib isya. Maghrib digandeng asar enggak bisa, isya digandeng subuh enggak bisa, subuh digandeng zuhur juga tidak bisa.
Wa idza jama'at takdim, mudah, berarti dari sini kita paham jamak itu ada dua, ada takdim, ada takhir. Syaratnya beda. Sekarang akan dimulai syarat-syaratnya jamak takdim. Wa idza jama'at takdima fayushtaratu al-bada'atu bil ula. Kalau mau jamak takdim, syaratnya harus al-bada'ah bil ula. Harus mendahulukan sholat yang pertama. Duhur, asar, mau dijamak takdim, asar dimajukan ke duhur, harus duhurnya dulu, asarnya belakangan. Isya mau ditakdim ke maghrib, maghribnya dulu, isyanya belakangan. Kenapa? Asar ketika ditakdim ini tabe, isya ketika ditakdim tabe, tabe kepada maghribnya, asar tabe kepada duhurnya. Kaidah fikihnya mengatakan at-tabi'u tabi', at-tabi'u tabi'. Yang namanya pengikut ya harus ngikut, artinya ya di belakang. Nah, pengikut ada imam, ada makmum. Makmum ini tabe, imam matbu. Ya makmum tidak boleh ada di depannya imam, tidak sah sholatnya. Mendahului imam. Gimana hukumnya kemarin? Kalau satu rukun haram. Kalau dua rukun batal. Kenapa? Bertentangan dengan kaitan ini. Tabe, tabe. Yang namanya pengikut yang ngikut. Nah itu. Namanya pengikut ngikut. Lah asar ini ngikut duhur. Ya jangan asar dulu, duhur dulu baru asar. Isya ngikut maghrib. Nah, maka maghrib dulu, jangan isya dulu. Kaidahnya, kaidah fikihnya itu at-tabi' tabi'. Itu at-tabi' tabi'. Jadi harus memulai sholat yang pertama. Beda dengan jamak takhir. Kalau jamak takhir tidak harus, sebaiknya urut. Misal duhur diakhirkan ke asar, sebaiknya duhur dulu baru asar. Seandainya dibalik, tidak apa-apa, asar dulu habis itu duhur. Atau takhir maghrib ke isya, tidak apa, yang sebaiknya maghrib dulu baru isya. Dibalik, isya dulu habis itu maghrib, nggak apa-apa, boleh. Ini kalau jamak takhir. Kalau jamak takhir begitu. Kenapa? Karena sholat yang kedua bukan tabi, asarnya bukan tabi, isyanya juga bukan tabi. Karena itu tidak apa-apa, mau dibolak-balik terserah. Itu terserah. Kalau jamak takhir. Kalau jamak takdim ini, fayushtaratu al-bada'atu bil ula, harus memulai sholat yang yang pertama. Syarat yang kedua, wa niyatul jam'i fiha ay fil ula. Harus ada niat jamak. Orang jamak takdim harus ada niat jamak kapan? Fiha fis salatil ula. Niat jamak itu dilakukan ketika sholat yang pertama. Pokok di dalam sholat boleh ketika takbiratul ihram, boleh di tengah-tengah sholat, boleh di akhir sholat. Yang penting belum mengucapkan mim dari assalamualaikum. Yang penting belum terucap mim dari assalamualaikum. Bersamaan dengan salam niat jamak, tidak apa-apa, niat jamak takdim. Assalamu lah, ketika mengucapkan assalamu yang pertama, ini niat jamak takdim, boleh. Tadi jamak takdim niatnya di dalam sholat yang pertama, bukan sebelum sholat, bukan setelah sholat yang pertama, tapi di dalam sholat yang pertama. Jamak takhir beda nanti. Jamak takhir niatnya beda, tidak sama. Kalau jamak takdim itu, jadi antum takdim duhur sama asar, asarnya ditakdim. Lah di dalam sholat duhur ini harus niat. Itu. Ketika takbir boleh, kayak sebagaimana Habib biasanya kalau talafut langsung niat jamaknya ada di situ ya. Usolli fardhu duhri muqaddiman ma'al asri. Biasanya begitu ya. Usolli fardhu duhri muqaddiman ma'al asri imaman lillahi ta'ala. Habib kalau niat, kalau talafut biasanya begitu. Bukan itu niat, niat yang di dalam hati. Yang di lisan hanya menunjukkan apa yang di hati. Itu usolli fardhu duhri muqaddiman ma'al asri imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Nah, ini bisa. Jadi pas takbir Allahu Akbar, antum niat sholat fardu duhur jamak takdim dengan asar. Boleh ketika takbir. Atau setelah takbir baru niat, tidak apa-apa. Itu pas doa iftitah misalnya, sambil baca Allahu Akbar kabira, di dalam hati niat menjamak takhir asar ke duhur, boleh. Itu. Atau ketika tasyahud akhir boleh, menjelang salam boleh, bersamaan dengan salam pun boleh. Yang penting belum terucap mim dari assalamu alaikum. Belum terucap mim dari assalamualaikum, boleh, sah jamak takdimnya. Itu boleh. Wadih ya? Itu boleh.
wa niyatul jam'i fiha ai fi sholatil ula. Itu. Kalau lupa ndak niat jamak takdim, assalamualaikum warahmatullahi, waduh lupa ndak jamak takdim, ndak bisa sudah. Ndak bisa melakukan jamak takdim, ndak bisa. Assalamualaikum, lupa ndak jamak, ndak niat jamak takdim, nggak bisa. Jamak takdim sudah nggak bisa. Lah yang repot kalau rombongan. Kalau safar sendiri enak. Lah kalau rombongan kita lupa ndak niat jamak takdim. Itu. Lupa ndak niat jamak takdim. Nah ini repot ini. Ini. Nanti akhirnya waktu salat asar minta berhenti. Minta berhenti. Nah ini. Makanya diingat-ingat niat jamak takdim itu. Nah, apa ada solusi? Seandainya misalnya begini. Orang ketika sholat duhur lupa ndak niat jamak takdim. Lupa ndak niat jamak takdim. Sebelum sholat asar, sholat duhurnya di i'adah. Kan boleh kan? Sunnah i'adah sholat kan ya? Habis sholat duhur, sholat lagi. Ndak apa-apa. Ngulangi sholat duhur. Asal yang kedua jamaah. Yang pertama terserah. Yang pertama jamaah atau ndak sama-sama boleh. Sudah sholat duhur sendiri, ngulang sholat duhur dengan jamaah boleh. Tadi sholat duhur sudah jamaah, kemudian ada jamaah ikut lagi sholat duhur, boleh i'adah. Sunnat i'adah itu sholat itu hukumnya sunnah. Lah ketika di i'adah di situ dia niat jamak takdim, apa boleh? Nah, sholat duhur lupa ndak niat jamak takdim, akhirnya ngajak orang. Ada orang sholat duhur lagi, iya ada, tidak bisa jamak takdim kan ini tadi, karena lupa nggak niat jamak. Akhirnya jamaah, sholat duhur lagi diulang, jamaah, niat jamak takdim ketika iya ada, boleh apa enggak? Menurut Syekh Abdullah bin Umar Makhromah boleh. Yang memperbolehkan siapa? Syekh Abdullah bin Umar Makhromah. Itu beliau yang memperbolehkan. Selainnya tidak memperbolehkan. Imam Ibnu Hajar, Imam Romli tidak memperbolehkan. Lah terus siapa ini? Boleh nggak diikuti? Sebaiknya jangan. Kalau kita bisa berhenti nanti sebaiknya jangan, khurujan minal khilaf. Tapi seandainya kesulitan tidak bakalan berhenti lah nanti. Langsung jos ini, habis jamak takdim udah jos, nanti berhenti isya. Waduh, daripada ketinggalan sholat asar nanti nggak bisa sholat asar. Berhenti tidak diperbolehkan nanti repot. Ya udah ahsan i'adah sholat duhurnya. Ketika i'adah itu niat jamak takdim, habis itu sholat asar. Ketika suasananya sulit seperti itu, situasinya sulit seperti itu. Tapi kalau nanti berhenti lagi, ya udah nanti aja ahsan. Khurujan minal khilaf. Jadi niat jamak takdim harus dilakukan di sholat yang pertama. Kalau lupa sampai salam belum niat, maka tidak bisa jamak takdim. Apa bisa niat jamak takdim di sholat i'adah, sholat mu'adah? Boleh menurut Syekh Makhromah. Tidak boleh menurut Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Udah. Ini syarat yang kedua. Syarat pertama al-bada'a bil ula. Syarat kedua niyatul jam'i fil ula. Syarat ketiga wa alla yatulal faslu bainahuma ay bainas sholaten. Salat jamak takdim ini tidak boleh pisahnya lama antara salat pertama dengan salat yang kedua, tidak boleh kepisah lama. Salat duhur dengan asarnya, salat maghrib dengan isyaknya, setelah salam salat duhur segera salat asar. Setelah salam sholat maghrib segera takbir sholat isya. Jangan dipisah lama. Kalau kepisah lama tidak boleh jamak. Sholat duhurnya udah sah, sholat maghribnya udah sah, jamaknya nggak bisa sudah. Antum tetap jamak, tidak sah, batal. Itu. Lama ini berapa? Lama ini waktu yang cukup digunakan untuk sholat 2 rakaat bi akhaffi mungkin. Jadi yang dimaksud lama ini bukan setengah jam, tapi waktu yang ma yasa'u rak'ataini bi akhaffi mungkin. Jadi ma yasa'u rak'ataini bi akhaffi mungkin. Wadah ya? Berapa tawil ini? Ma yasa'u rak'ataini bi akhaffi mungkin. Jadi waktu yang cukup dibuat sholat 2 rakaat seminimal mungkin. Artinya seminimal mungkin dilakukan wajib-wajibnya saja. Dilakukan wajib-wajibnya saja.
sholat 2 rakaat dilakukan wajib-wajibnya saja. Takbir Allahu Akbar langsung bismillah, Fatihah, tidak baca surat. Ruku biqadri tumaninato. I'tidal terus begitu. Kemudian langsung bangun setelah sujud kedua, bangun baca Fatihah tidak baca surat. Kemudian terus ruku biqadri batinah dan seterusnya. Tasyahudnya baca tasyahud minimal. Tasyahudnya baca tasyahud minimal salam. Ini enggak sampai 2 menit. Mungkin sekitar 1,5 menit. Bacanya nggak terlalu cepat, normal, jelas. Gitu. Jadi bacanya nggak terlalu cepat, tapi bacanya normal. Itu nggak sampai 2 menit. Coba dibuktikan. Misalnya antum sholat sunat mutlak 2 rakaat dilakukan wajib-wajibnya saja. Butuh waktu berapa kira-kira? Nggak sampai 2 menit. Nggak sampai 2 menit. Dilakukan wajibnya saja, nggak terlalu cepat, nggak terlalu pelan. Lah itu pemisah yang dima'fu. Jadi misalnya kalau habis sholat yang pertama, sholat zuhur, sudah niat jamak, mau sholat asar wudhunya batal, masih boleh jamak apa enggak? Boleh, wudhunya cepetan, jangan was-was, wudhunya cepetan. Kalau pemisahnya enggak sampai 1,5 menit tadi itu, cepat wudhunya, maka masih boleh jamak takdim. Tapi kalau kelamaan, masih was-was, masih buang air misalnya, lama, udah enggak bisa jamak. Tidak bisa jamak. Dan tidak boleh dipisah dengan salat ba'diyah. Kalau dipisah dengan ba'diyah, tidak bisa sudah. Habis salat zuhur melakukan ba'diyah zuhur. Setelah itu jamak takdim asar, tidak bisa. Ba'diyahnya nanti setelah salat asar. Itu. Jadi kalau mau salat qobliyah, ba'diyah tetap dilakukan sebelum salat zuhur, qobliyah zuhur. Habis itu salat zuhur. Setelah salat zuhur langsung salat asar. Setelah salat asar baru kalau mau melakukan ba'diyah zuhur dan qobliyah asar. Itu qobliyah asarnya ditunda juga. Begitu juga maghrib dengan isya, seperti itu juga caranya. Wadah ya. Jadi syaratnya jamak takdim alla yatulal faslu bainahuma, tidak boleh dipisah yang lama. Ukurannya apa tadi? Mayasau, lama itu mayasau rakaataini bi akhaffi mumkin. Itu mayasau rakaataini bi akhaffi mumkin. Nah, ini syarat yang disebutkan di matan. Ada berapa? Ada 3. Nah, jadi syarat yang disebutkan ada di matan ada 3. Ada syarat yang tidak disebutkan. Ada syarat yang tidak disebutkan di Mukhtasar ini. Apa? Yaitu dzannu sihhatil ula. Di antara syaratnya jamak takdim ini harus ada dzon, sholat yang pertama sah. Kalau enggak ada dzon syak, maka enggak sah jamak takdim. Contohnya seperti orang mutahayyirah. Jadi ada orang mutahayyirah. Orang mutahayyirah dalam bab haid. Perempuan mutahayyirah dalam bab haid yaitu orang yang enggak jelas haid istihadahnya itu yang mana. Orang kalau haid sholatnya tidak sah. Tapi kalau ketika istihadah sholatnya tetap sah dengan aturan-aturan khusus seperti salisul baul, seperti orang yang beser. Sholatnya orang salisul baul sah apa tidak sah, tapi dengan aturan khusus. Begitu juga orang istihadah, sholatnya sah dengan aturan-aturan khusus, kecuali mutahayyirah. Jadi perempuan mutahayyirah, tafsirnya lumayan ini, ndak usah tak panjang jelaskan panjang, cukup antum punya gambaran bahwa mutahayyirah ini intinya perempuan yang mengalami istihadah dan tidak diketahui secara pasti mana haidnya, mana istihadahnya. Jadi setiap waktu yang ia lalui memungkinkan haid, memungkinkan istihadah. Kalau haid salatnya batal. Kalau istihadah salatnya sah. Lah sekarang dia ini ketika salat bagaimana statusnya nggak tahu. Yang jelas wajib salat setiap waktunya. Lah terus sah apa nggak tahu. Pokoknya wajib salat dan nanti kalau udah sembuh dari mutahayyirahnya wajib qadha. Wajib qadha. Lah ini nggak bisa jamak takdim ini.
Perempuan mutahayyirah tidak bisa jamak takdim. Kenapa? Nggak ada dzon kalau sholat yang pertama sah. Kenapa? Ihtimal haid, ihtimal istihadah, nggak sah. Itu. Sholatnya nggak sah. Nggak boleh ini melakukan jamak takdim. Nah, ini syarat tambahannya. Jadi syarat tambahan jamak takdim yang di matan disebutkan ada 3. Ini harus ada dzon. Jadi harus ada dzon sholat yang pertama sah. Kalau nggak ada dzon, ya ragu tadi kayak mutahayyirah sah apa nggak tahu. Maka nggak bisa jamak takdim. Apalagi yakin yang pertama nggak sah. Apalagi yakin yang pertama nggak sah. Nah, itu. Nah, termasuk syaratnya jamak takdim. Syarat tambahan untuk jamak takdim yaitu dawamus safar ilal ihram bitsaniyah. Itu harus langgeng safarnya sampai takbiratul ihram sholat yang kedua. Artinya dia masih berstatus musafir. Masih berstatus musafir sampai takbir sholat yang kedua. Sampai takbir saja, tidak harus sampai salam. Tidak harus sampai selesai sholat kedua. Cukup sampai takbir sholat kedua sudah. Tidak apa-apa udah. Sampai takbiratul ihram sholat yang kedua. Harus masih berstatus musafir. Jadi harus masih berstatus musafir sampai ihram sholat yang kedua. Tidak masalah. Walaupun setelah takbiratul ihram status safarnya hilang, nggak apa-apa, sah, tetap jamak takdimnya lanjut sudah. Lanjutkan sholatnya, tidak ada masalah. Yang penting ketika takbiratul ihram sholat kedua masih berstatus apa? Musafir. Nah, itu. Status musafir ini bisa hilang gara-gara apa? Banyak sebabnya. Di antaranya, jadi intinya judulnya ini intihaus safar. Jadi intihaus safar. Atau ingkito atau intiha. Jadi bahasa yang umum ingkito. Terputusnya safar. Jadi orang ini kehilangan status musafirnya. Itu apa? Banyak. Di antara yang pertama wusuluhu ila baladihi. Sampai pada daerahnya. Sampai pada daerahnya. Kalau kampung terpencil ya sampai pada kampungnya itu. Tapi kalau kayak kota Pasuruan ini nyambung dari sini bangunan sampai apa? Sampai apa? Keluar kota Pasuruan sampai keraton sana, nyambung terus kan bangunannya ya. Nyambung terus, ada bangunan terus. Itu kepisah paling tanah sebidang sini. Itu nyambung terus. Nah, jadi in kunta usafar pertama biwusulihi ila baladihi, nyampe daerahnya. Tapi kalau kampung terpencil kayak daerah-daerah pelosok, kampungnya kecil-kecil, pisah antara satu kampung dengan kampung lain itu tidak nyambung. Maka ya kampungnya itu maksudnya balad ya. Tidak harus kabupaten, gede kabupaten. Kalau kayak Jakarta itu nyambung semua itu Jakarta ya. Jakarta, satu kota itu, satu provinsi malah. Nah, itu. Jadi kalau kampung terpencil ya sampai desanya. Kalau kayak kota Pasuruan ini dari sini ya dianggap musafir, ya keluar keraton sana. Ini dianggap musafir sudah ya, dianggap musafir. Jadi safar itu terputus ketika sampai pada daerahnya. Misal ada orang safar perjalanan dari Lombok misalnya naik kapal laut.
berhenti, rumahnya di kota Pasuruan sini. Jadi naik kapal dari Lombok, kapal ikan itu ya. Naik kapal ikan dari Lombok misalnya, perjalanan ke pelabuhan Pasuruan, Mayangan itu ya, ngemplak ke situ. Udah hampir masuk Pasuruan, hampir masuk kota Pasuruan, dia sholat. Waduh, eman ini masih bisa jamak takdim mana ini. Nanti kalau nyampe rumah tidak bisa jamak takdim. Sholat duhur, kemudian istirahat sebentar udah masuk asar. Padahal badan capek sekali, kepingin langsung istirahat udah di rumah. Itu. Jamak takdim akhirnya di kapal itu sah, walaupun jalan kapalnya tidak apa-apa. Yang penting bisa istiqbalul kiblat, itmamus sujud dan ruku, tidak masalah. Sholat di kapal, Allahu Akbar, sholat duhur, niat jamak takdim. Niat jamak takdim. Kemudian setelah salam sholat duhur, takbir sholat asar, Allahu Akbar. Itu. Allahu Akbar. Takbir sholat asar, setelah takbir, loh, kok wis mambu kelotok? Oh iya, tandanya masuk ngemplak di sana. Tandanya bau ikan asin ya, mambu kelotok di sana. Lagi berarti nyampe ngemplak ini. Itu ikan asin yang kurang garing itu ya. Nah ini baunya khas. Oh ini kok bau gini? Tolak-tolak, oh iya ternyata nyampe pelabuhan Pasuruan, udah itu kubahnya Masjid Kuba udah kelihatan misalnya. Berarti udah nyampe Pasuruan, tapi sudah takbir sholat asar. Sudah takbir sholat asar, sholat yang kedua, dia udah dapat 1 rakaat baru nyampe, tidak ada masalah, lanjutkan sholat asarnya. Lo udah nyampe daerahnya, tidak apa-apa. Yang penting ketika takbir ini ihram, takbiratul ihram, masih status musafir. Ketika takbiratul ihram dia belum nyampe di tengah laut, masih di tengah laut. Kecepatan tinggi kapalnya misalnya, dapat 1 rakaat nyampe, ya sudah lanjutkan sholatnya. Habis itu pulang, masih waktu duhur, udah asar sudah selesai. Asar udah selesai, nggak usah sholat lagi nanti. Yang penting takbiratul ihram ukurannya. Tapi kalau ketika takbir, mau takbir sudah nyampe, nggak bisa jamak takdim. Nah, ini yang memutuskan safar yang pertama. Nah, yang kedua, yang bisa memutuskan safar, banyak yang memutuskan ini, cuman tak terangkan sebagiannya saja. Nanti di Mutawalat, di kitab yang lebih tinggi insya Allah lebih didetailkan lagi. Yang kedua adalah bil iqamah arba'ata ayyamin sihah ghaira yaumai ad-dukhul wal khuruj. Bil iqamah arba'ata ayyamin sihah ghaira yaumayid dukhul wal khuruj. Disebabkan mukim, walaupun bukan kampungnya ini mukim. Dia safar ke Jakarta, nyampe Jakarta dia mukim 4 hari. Mukim 4 hari sihah penuh, 4 hari penuh. Ghaira yaumayid dukhul wal khuruj, tanpa menghitung hari masuk dan hari pulang. Tanpa menghitung hari masuk dan hari pulang. Nah, ini juga memutuskan safar ini. Kalau sudah mukim 4 hari, walaupun dia nggak ada niat mukim sebenarnya, cuman keperluannya tertunda sampai akhirnya, atau kerasan. Rencana awal ada orang safar dari Pasuruan ke Jakarta. Rencana awal cuman 3 hari aja di sana. Rencana awal 3 hari, niat mukim 3 hari tidak ada masalah. Niat mukim 3 hari di Jakarta nggak ada masalah. Selama 3 hari itu boleh rukhsah, boleh tarakhus, boleh melakukan jamak, boleh melakukan qashar selama 3 hari. Walaupun dia diem nggak kemana-mana, ada di tempat penginapan, nggak apa-apa kok jamak qashar. Jadi niat mukim 3 hari tidak ada masalah. Ini awalnya niat mukim 3 hari, kemudian dapat 3 hari, kok kerasan ya, nambah lagi 1 malam. Nah itu. Jadi atau misalnya nyari tiket tak nemu, udah dapat 3 hari mau pulang, nyari tiket habis pas liburan, kosong tiket itu kosong, tak nemu tiket. Akhirnya genap dia tinggal di situ 4 hari. Tanpa ada niat nginep 4 hari aslinya. Tapi dia sudah melewati 4 kali 24 jam. 4 hari penuh, 4 hari 4 malam penuh.
Lah kalau udah lewat 4 hari 4 malam penuh, tidak boleh jamak qasar lagi. Walaupun dia niatnya aslinya cuma 3 hari. Itu. Kalau udah lewat 4 hari 4 malam, tidak boleh jamak, tidak boleh qasar. Nah, 4 hari 4 malam ini tidak menghitung ghairu yaumay dukhul wal khuruj, tanpa menghitung hari masuk dan hari pulang. Misal, nyampe Jakarta hari Senin. Walaupun hari Senin pagi, jam 7 pagi nyampe Jakarta, Senin tidak dihitung. Senin tidak dihitung. Ngitungnya berarti mulai Selasa, Rebu. Jadi misalnya mau nginep berapa hari, ya lihat keadaan, masih belum ada rencana nginep berapa hari. Pokok lihat keadaan lah, nanti lihat tiketnya pas mahal-mahalnya waktu itu, misalnya nunggu mungkin besok turun itu. Belum ada niatan nginep berapa hari, nyampe hari Senin tidak usah dihitung. Selasa masih di Jakarta, ngelihat tiket masih mahal, masih liburan panjang, masih mahal, coba besok nginep. Selasa dihitung 1 sudah. Rebu nginep di Jakarta, lihat tiket masih mahal, wah besok aja, barangkali murah. Udah akhirnya nginep Rebu, dihitung 2 hari, Senin tidak dihitung. Kemis juga nginep, tinggal ada di situ, nyari tiket full habis, itu. Nunggu nanti barangkali nanti jam 9, jam 10 ada tiket, langsung tak booking, langsung pulang sudah. Itu, tidak nemu. Senin tidak dihitung kan ya, Selasa, Rebu, Kemis, Jumat. Nah, kalau Jumat ini masih masih boleh ini. Tapi kalau sudah sempurna Jumat lewat, jadi 4 kali 24 jam. Jadi Senin tidak dihitung kan? Itu. Senin nyampenya siang kan ya? Nyampenya Senin siang. Berarti siangnya Senin tidak dihitung. Malam Selasa udah dihitung. Jadi malam Selasa udah dihitung. Jadi dia boleh tarukhus selama mukimnya belum genap 4 hari 4 malam. Senin sore udah dapat sehari semalam. Kenapa? Selasa sore sudah dapat sehari semalam. Kenapa? Malam Selasa dihitung ya. Seninnya nggak dihitung, nyampenya kan siang, Senin siang atau pagi jam 7. Siangnya Senin nggak dihitung. Malam Selasa dihitung. Malam Selasa sampai Selasa sore sehari semalam. Rebu sore 2 hari 2 malam. Kemis sore 3 hari 3 malam. Jumat sore 4 hari 4 malam sudah. Kalau sampai dia belum nemu tiket atau belum pulang sampai malam Jumat, masuk maghrib malam Jumat, udah tidak boleh jamak, tidak boleh qasar sudah. Tidak boleh jamak, tidak boleh qasar. Kenapa? Sudah 4 hari. Atau jelas dapat tiket, wah tiketnya besok Jumat pagi, sudah tidak boleh sudah. Ya. Nah, jadi kalau nggak ada niat mukim lama, putusnya safar dengan mukim 4 hari tanpa ngitung hari kedatangan dan hari kepulangan tidak dihitung. Hari kepulangan dan hari kedatangan tidak dihitung. Malam juga demikian, malam datang nggak dihitung, malam pulang nggak dihitung. Nah, ini yang memutuskan safar yang yang kedua. Nah, jadi kalau pas tengah-tengah, contohnya tadi maghrib, misal contohnya repot. Contoh yang putus. Ala kuliah tidak usah disambungkan ke yang tadi. Contoh ketiga, yang ketiga yang bisa memutuskan safar. Biniyatil iqamah arba'ata ayyam ila akhirih. Maksudnya ila akhirih arba'ata ayyam sihah ghaira yaumayid dukhul wal khuruj. Itu. Ghaira yaumayid dukhul wal khuruj. Ini yang ketiga yang memutuskan safar. Niat mukim 4 hari 4 malam penuh tanpa menghitung hari kedatangan dan hari kepulangan. Tidak dihitung itu. Nah, ini juga langsung. Jadi kalau nggak ada niat, setelah lewat 4 hari 4 malam baru tidak boleh jamak qasar. Setelah lewat 4 hari 4 malam. Kalau nggak ada niat mukim lama, maka setelah lewat 4 hari 4 malam, jadi kok kerasa nambah lagi, misalnya begitu. Atau nunggu jemputan tidak datang. Itu misalnya. Sampai lewat 4 hari 4 malam. Nah, kalau nggak ada niat mukim lama,
terputusnya safar apa? Setelah lewat 4 hari 4 malam dia berada di tempat tujuan. Tapi kalau ada niat, dengan niat langsung putus. Misal ada orang safar dari Pasuruan ke Jakarta, nyampe Jakarta langsung, ana mau nginep seminggu di sini. Langsung sejak niat itu putus safarnya sudah. Nggak boleh jamak, nggak boleh kok qashar. Nah, kalau kebetulan pas dia jamak takdim, nyampe Jakarta belum ada niat, mungkin berapa hari safar dari Pasuruan ke Jakarta. Nyampe Jakarta belum ada niat, mungkin berapa hari takbir Allahu Akbar, salat duhur jamak takdim. Salat duhur jamak takdim. Udah. Setelah salam dari salat duhur, kemudian takbir salat asar, jamak takdim salat asar. Lah ini ketika takbir salat asar, dia statusnya masih mukim ya, masih musafir. Setelah takbir salat asar, kok kerasan di sini ya, enak udaranya. Misalnya, enak udaranya di sini. Akhirnya, wis saya mau nginep seminggu di sini. Dengan niat mukim seminggu, putus safarnya apa enggak? Putus. Tapi putusnya setelah takbir sholat asar. Tidak apa-apa, jamak takdim lanjut. Kenapa? Ketika takbir masih berstatus musafir. Walaupun di tengah-tengah sholat asar itu hilang safarnya, putus safarnya. Beda kalau sholat duhur, takbir Allahu Akbar sholat duhur. Salam dari sholat duhur, ditanya sama orang tuan rumahnya, sudah niat jamak takdim, mau sholat asar dia. Tuan rumahnya datang, mau nginep berapa hari di sini? Nggak tahu ya berapa hari. Yang lama aja di sini, tenang aja, nggak usah mikir yang aneh-aneh, nggak usah mikir macam-macam. Tenang, semua kebutuhan terpenuhi, anggap rumah sendiri. Oh gitu ya, ya bisa nginep seminggu katanya. Habis sholat duhur sudah niat jamak takdim. Setelah salam ditanya orang tuan rumahnya, disuruh nginep lama, ya wis ana nginep seminggu. Putus safarnya ya, belum takbir sholat asar. Belum takbir salat kedua, boleh takdim? Enggak boleh ini. Nah, jadi dawamus safar hanya sampai ihram, takbiratul ihram. Enggak harus sampai selesai salat. Enggak harus selesai salat. Ini pembahasan tentang jamak takdim. Ini tentang jamak takdim. Ini pembahasannya, syarat-syaratnya. Nah, ini 3 perkara yang paling umum yang bisa memutuskan safar. Banyak sebenarnya yang memutuskan safar, cuma ini yang paling umum yang tak terangkan. Banyak. Nanti insya Allah di kitab yang lebih besar diterangkan lebih detail lagi. Sementara ini aja yang memutuskan safar. Wadih semua. Kita sekarang beralih ke jamak takhir. Wa fi jam'it takhir yushtaratu. Di dalam jamak takhir disyaratkan pertama, ayyan wiyat takhir qabla khuruji waqti dhuhri wa qabla khuruji waqtil maghrib. Kalau jamak takhir, duhur diakhirkan ke asar, maghrib diakhirkan ke isya. Syaratnya harus ada niat jamak takhir. Harus ada niat jamak takhir. Kapan? Di waktunya, bukan di dalam sholat. Di luar sholat niatnya, di waktunya sholat yang pertama masih ada. Ketika waktunya sholat pertama masih ada. Misal sholat duhur mau diakhirkan ke asar, syaratnya harus ada niat jamak takhir. Kapan? Di waktunya sholat duhur, sebelum waktu duhur habis. Sebelum waktu duhur habis. Misalnya masuk waktu asar jam 3 misalnya. Waktu asar masuknya jam 3. Setengah 3 dia, mau takhir aja. Setengah 3 itu niat takhir, tidak apa-apa. Kenapa? Setengah jam masih cukup digunakan untuk sholat duhur, ya kan? Nah, jadi ketika waktu yang pertama masih cukup digunakan melakukan sholat itu. Kalau nggak ada niat, bukan jamak takhir nantinya, jadinya qadha, dosa kalau qadha. Kalau jamak takhir nggak dosa. Nah, di sini wa fi jam'it takhir yushtarat. Dalam jamak takhir disyaratkan ayyan wiyat takhira qabla khuruji waqti dhuhri. Harus niat takhir, mengakhirkan sholat duhur sebelum keluarnya waktu duhur. Wa qabla khuruji waqtil maghrib. Harus ada niat takhir, mengakhirkan sholat maghrib sebelum keluarnya waktu maghrib. Misalnya isyanya jam berapa? Oh jam 7 lewat 10. Jam 7 niat takhir boleh. 10 menit masih cukup digunakan untuk sholat maghrib. Wadah ya? Nah, jadi niatnya bukan ketika sholat maghrib, bukan ketika sholat duhur, tapi di waktunya sholat maghrib. Di waktunya, bukan di dalam sholatnya. Di waktunya maghrib, di waktunya
zuhur. Misal antum sekarang ini musafir, hampir maghrib, maghribnya tak jamak takhir, bisa? Belum boleh. Harus setelah masuk waktu maghrib. Jadi antum niat jamak takhir maghrib ke isya, nunggu waktu maghrib masuk. Dan ketika waktu maghrib masih ada. Sekarang niat jamak takhir maghrib, percuma, belum waktunya. Nanti kalau udah masuk waktu maghrib, ayo niat jamak takhir, begitu. Niat jamak takhir. Kapan niat jamak takhir? Selama waktu maghrib masih ada dan cukup digunakan untuk melakukan salat maghrib. Nah, waktu duhur juga gitu. Duhur mau diakhirkan ke asar. Nah, sebelum keluar waktu duhur harus ada niat jamak takhir. Ketika waktu duhur masih tersisa yang cukup digunakan untuk sholat duhur. Itu niat. Untuk apa niat ini? Ya biar sholatnya yang ditunda itu jadi jamak takhir, tidak dosa. Kalau nggak niat, jadinya qadha dan dosa. Jadinya qadha dan dosa. Wadah ya. Jadi untuk membedakan antara qadha dengan jamak takhir. Ini syarat yang pertama. Itu. Ada syarat kedua. Ada syarat kedua nggak disebutkan? Musafat ila tamam misalnya, bukan ila ihram. Beda dengan di jamak takdim tadi, ila ihram. Ila ihram misalnya. Kalau bukan ila ihram tapi ila tamam misalnya. Dawa musafar ila tamam misalnya. Apa maksudnya? Yaitu jamak takhir itu sampai antum selesai melakukan salat yang kedua, misalnya takhir, zuhur dan asar. Ya kayak di kapal tadi itu. Naik kapal niat jamak takhir. Nah, niat jamak takhir, tidur di kapal, bangun-bangun loh, udah mepet, udah hampir nyampe ke pelabuhan Pasuruan ini, sholat jamak takhir, sholat duhur, kemudian setelah salam duhur sholat asar. Lah, untuk bisa dikatakan jamak takhir, antum sampai selesai sholat asar, sholat yang kedua, harus masih berstatus musafir. Harus masih berstatus musafir. Itu baru dikatakan jamak takhir. Tapi kalau nyampe sebelum selesai, tengah-tengah sholat asar nyampe pelabuhan Pasuruan, maka bagaimana? Bukan jadi jamak takhir ini. Asarnya sah di waktunya, duhurnya jadi qadha. Bukan lagi namanya jamak takhir, jadinya qadha, tapi nggak dosa. Qadha tapi nggak dosa. Kenapa? Karena tadi sudah niat jamak takhir ketika dia masih berstatus musafir. Jadi syarat kedua ini syarat agar disebut jamak takhir. Kalau syarat yang pertama biar nggak dosa. Jadi syarat pertama apa tadi? Niat jamak takhir sebelum habisnya waktu yang pertama, waktunya salat yang pertama. Ini biar nggak dosa. Nah, syarat yang kedua, dawa musafir ila tamam misaniyah, harus masih berstatus musafir sampai selesai sholat yang kedua. Ini bukan biar gak dosa, tapi syarat agar supaya sholatnya disebut jamak takhir. Kalau ini tidak terpenuhi, ya kayak tadi itu di tengah-tengah sholat kedua nyampe Pasuruan, ya sudah, jadinya qadha, cuma nggak dosa, Wadah. Nah, dan ada masalah sering terjadi ini dan sering ditanyakan. Ada orang perjalanan dari Jember misalnya, naik bis. Dari Jember naik bis. Nyampe di Lumajang masuk waktu duhur. Nyampe di Lumajang ini sudah duhur. Ke asar misalnya kurang-kurang setengah jaman gitu. Ke asar kurang setengah jam ada di Lumajang. Niat wis takhir ae, nanti mampir di Probolinggo. Itu. Mampir di Probolinggo, jamak takhir ada di Probolinggo. Nah, boleh kan ya?
Rumahnya di Pasuruan. Dari Jember perjalanan di Lumajang ini jam 2:30, kurang setengah jam. Masuk ke asar kurang setengah jam. Mau berhenti di Lumajang, waduh, daripada nanti kejebak macet di Lumajang, biasanya macet ini misalnya. Yang penting keluar dari macet dulu aja, niat jamak takhir. Nanti aja jamak takhir ada di Probolinggo. Udah niat takhir begitu. Akhir. Nyampe Probolinggo asar. Niatnya tadi kan berhenti di situ kan ya. Melakukan jamak takhir ada di Probolinggo. Sudah asar sudah. Ini nanggung mau berhenti. Sholat di rumah aja wis. Boleh. Ndak mampir. Niatnya mampir tadi. Di Lumajang asar kurang setengah jam. Saya niat jamak takhir. Betul belum niat jamak takhir, bukan niat membohongi hati, memang betul rencana awal mau niat jamak takhir. Ada di apa? Ada di Probolinggo. Nyampe Probolinggo, ternyata dia ada keperluan harus segera nyampe Pasuruan misalnya. Ada perlu mendasak. Atau tidak ada perlu. Males. Kok males ya mau mampir ini? Sholat di rumah aja nanti. Udah asar ini di Probolinggo udah asar. Kalau dia mampir di Probolinggo jadi jamak takhir dan tidak ada dosa. Musafir dia. Tapi enggak, males. Asan di Pasuruan nanggung ini. Mau berhenti nanggung. Asan ini di depan pintu tol. Asan masuk tol, setengah jam nyampe Pasuruan. Masih nututi. Boleh. Hah? Boleh apa enggak? Kalau melihat syarat ini, dawa mustafar ila tamamisania, berarti jadi jamak takhir apa enggak? Nyampe Pasuruan baru sholat duhur asar. Memenuhi syarat ini apa enggak berarti? Enggak. Berarti jamak takhir apa bukan? Bukan. Pertanyaannya boleh apa enggak kayak gitu? Boleh apa enggak? Boleh. Itu jadi kodok nanti sholatnya. Tapi enggak dosa. Kodok bila ismin. Itu disebutkan di Nailur Roja ada. Di Nailur Roja ada. Kemudian di Tuhfa juga ada. Enggak dosa. Enggak dosa. Kodok tapi enggak dosa. Loh kenapa enggak dosa? Iya, karena dia mengeluarkan sholat duhur dari waktunya dengan niat jamak. Tadi sudah niat jamak kan? Ketika niat jamak memenuhi syarat apa enggak? Memenuhi, ada di Lumajang, perjalanan towil, mubah dan seterusnya, memenuhi syarat. Nyampe Probolinggo sudah asar, berarti dia mengeluarkan sholat duhur dari waktunya. Sudah masuk asar sekarang lah. Tapi mengeluarkannya dengan niat jamak takhir. Dan bukan main-main, memang serius mau mampir di Probolinggo. Memang serius mau mampir di Probolinggo. Tidak main-main, serius. Cuma nyampe Probolinggo males mau mampir. Berubah pikiran ketika di Probolinggo lah. Ketika sholat duhur ini keluar dari waktunya, ini dengan niat jamak takhir, tidak dosa keluarnya. Lah cuman kalau antum mampir di Probolinggo, sholat di situ, jadinya jamak takhir beneran, tidak dosa dan jadinya jamak takhir. Tapi kalau langsung jablas, gaspol ke Pasuruan langsung keburu, nah nyampe Pasuruan, nyampe rumah baru sholat, bukan jamak takhir namanya. Asarnya ada, duhurnya jadi kodok. Duhurnya jadi kodok, tapi kodok yang tidak dosa. Kodok bila ismin. Kodok bila ismin. Nah, dan banyak yang seperti ini. Hatta dulu pernah perjalanan di Hadramut sama ba'dul masyayikh, ya begitu. Nanti aja di rumah gitu. Lu ya apa ini, tidak apa-apa. Kodok tapi gak dosa. Yang muskilah kalau sejak awal rencananya begitu. Sejak awal niat di Lumajang itu, waduh, asar kurang setengah jam, asan tak jamak takhir nanti. Di mana? Di rumah. Tak jamak takhir di rumah. Ini yang menjadi perdebatan. Apakah masih tidak dosa atau enggak? Ini menjadi perdebatan. Karena pada ada nashus sorry, tidak ada nas sorry. Boleh apa enggak? Ala kulli hal kalau seperti ini kita tidak berani menghukumi dulu. Kalau yang tadi jelas tidak dosa itu. Iya. Ya. Pulang. Tak apa-apa.
Tidak apa-apa, masih statusnya musafir. Tidak apa-apa. Jadi Probolinggo, jadi kota Pasuruan, orang kota Pasuruan, habisnya safar bukan nyampe perbatasan Nguling itu, bukan. Itu kejauhan dan banyak yang kosong kan di setelah perjalanan itu kan ada kosong. Itu jadi beda soalnya ya kota Pasuruan putusnya ya nyampe kota ini udah. Perbatasan kota di sini di dekat ini. Ya. Nah, itu nyampe situ habis kalau kota. Di kota ini bangunannya nyambung. Kabupaten itu udah beda ya. Enggak apa-apa. Qashar, jamak, enggak apa-apa, masih boleh. Iya. Ya, yang penting masih status musafir. Syarat-syarat qashar terpenuhi. Lah dalam pertanyaan antum itu semua syarat-syarat terpenuhi, nggak ada yang nggak terpenuhi. Maka boleh-boleh saja. Gitu. Safarnya belum inqita'. Wadah. Yang lain ada? Wallahu a'lam. Al-Fatihah.